Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam beri semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Berilah secukupnya, secukupnya, kan masih ada. Kami ucapkan selamat datang kepada Deng Tayang yang sudah bersama-sama di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk berminggu malam bersama di Art Cafe and Resto ini ya. Nah, spesial malam hari ini, Tayang Kru membuka ruang publik yang kita kasih nama Tayang Kasih Paham. Nah, ruang ini tentu menjadi wadah untuk kita bertemu, bertanya, dan tentu untuk diberi pemahaman lagi dari Deng Tayang gitu. Nah, saya yakin kakak-kakak semuanya hadir di tempat ini dengan berbagai tujuan. Mungkin ada yang datang cari jodoh mungkin ya, yang jomblo. Mungkin ada juga yang datang dengan gagasan orasi yang ingin disampaikan, dan juga mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan karena banyak keresahan yang dirasakan di Kota Makassar. Oke? Dan tentunya hadirnya Tayang Kasih Paham ini menjadi wadah agar teman-teman bisa menyalurkan pertanyaan itu untuk diberi pemahaman lebih pada malam hari ini. Selanjutnya saya ingin cek semangat dulu. Masih semangat semuanya? Semangat tapi dodong ya. Saya mau cek dulu karena ada sisi kanan, sisi kiri. Saya mau cek one by one. Sisi kanan dulu ya. Sisi kanan mana semangatnya? Oh iya. Boleh responnya tuh gitu ya. Responnya kayak gitu ya. Ya, dihebohkan saja pokoknya. Oke, kita ulang sebelah kanan. Sebelah kanan saya, mana semangatnya? Asik, luar biasa. Sebelah kiri jangan mau kalah dong ya. Kita cek nih sebelah kiri. Sebelah kiri saya, mana semangatnya? Oke, gokil. Kita satukan, semuanya mana semangatnya? Masya Allah luar biasa. Teman-teman harap mempertahankan antusias dan semangatnya sampai akhir acara. Baik, nah teman-teman pada malam hari ini edisi Tayang Kasih Paham kita bagi ke dalam 5 segmen yang sangat menarik. Apa aja 5 segmennya? Pertama akan ada segmen Tayang Menyayang. Apa itu? Artinya segmen kita lebih dekat dengan Deng Tayang. Jadi yang belum terlalu akrab atau begitu tahu tentang beliau, nah di segmen 1 kita akan mencari tahu lebih dekat tentang beliau, itu segmen 1. Segmen kedua sedang tayang, nah ini sedikit hiburan karena kita akan menonton video pendek ya, dan kita akan mendengarkan langsung sedikit komentar atau sudut pandang dari Deng Tayang gitu. Segmen ketiga namanya Typo. Tayang yang pahamkan orang. Jadi kalau malam hari ini teman-teman yang hadir masih banyak belum pahamnya, nanti segmen 3 nanti dipahamkan sama beliau ya. Nah segmen keempat YTTA, yuk tanya Tayang aja. Jadi di sini akan ada sesi tanya jawab, teman-teman yang punya berbagai pertanyaan boleh banget nanti disampaikan di segmen keempat. Karena ini akan lebih panjang. Jadi teman-teman akan one by one dengan beliau menanyakan atau menyampaikan keresahannya seperti itu. Lalu segmen kelima ini segmen terakhir tentunya closing dengan beliau di sesi terakhir ya. Baik, karena setiap segmen tentunya sangat menarik, jadi diharapkan teman-teman tetap stay dan fokus hingga akhir acara.
Baik, selanjutnya saya izin terlebih dahulu, mungkin teman-teman masih banyak yang belum kenal dengan beliau. Saya akan membacakan CV sekaligus memperkenalkan beliau secara singkat. Sosok anak muda, calon wakil wali kota, yang mana sih orangnya dan bagaimana backgroundnya gitu ya. Saya akan perkenalkan. Beliau adalah Ilham Ari Fauzi Amir Uskara ST. Pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Sipil Internasional. Beliau juga pernah mengikuti pertukaran pelajar di Tokyo Institute of Technology. Dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan studinya Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin. Ya, kita doakan segera lulus wisuda. Amin. Selain itu, pengalamannya tentunya banyak banget teman-teman. Dari pengalaman organisasi maupun kerja. Untuk pengalaman organisasi sendiri, beliau pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beliau juga pernah jadi koordinator bidang Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Dan saat ini ternyata beliau menjabat sebagai koordinator bidang di IKA SMA Negeri 2 Tinggi Moncong atau SMA Negeri 5 Goa, juga menjabat sebagai presidium IKA SMA Negeri 2 Tinggi Moncong atau SMA Negeri 5 Goa. Dan adapun untuk pengalaman kerjanya beliau juga luar biasa tentunya, pernah menjadi direktur utama Kabar News PT Kabar Media Nusantara. Sampai sekarang juga beliau menjabat sebagai Direktur PT Dirga Marga Sakti dan juga sebagai Ketua Yayasan Afifah Rifa Farhana. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Nah itu tadi ya pembacaan CV-nya, harapannya insya Allah pengalaman beliau, ilmu yang beliau miliki tentunya menjadi bekal untuk meneruskan perbaikan-perbaikan di Kota Makassar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman semuanya biar malam hari ini lebih panas, lebih semangat ya karena ada juru bicara. Saya ini dulu kode panitia nih, juru bicaranya udah ada belum ya? Oke, jadi malam hari ini teman-teman saya ingin mengajak teman-teman semuanya bagi yang punya aspirasi, gagasan, menyampaikan orasi, boleh banget angkat tangan karena ini kesempatan. Ya, sesuai dengan acara kita tayang kasih paham. Jadi apapun yang teman-teman rasanya masih ragu-ragu, masih abu-abu gitu ya, boleh banget ditanyakan. Kalau mau curhat juga boleh tentang kondisinya hari ini yang berkaitan kayaknya pemerintah nggak peduli sama saya, boleh ya disampaikan saja. Oke, nah ada yang mau menyampaikan orasi atau aspirasinya atau keresahannya, boleh angkat tangannya dong. Pak Ervin, Pak Ervin gimana Pak? Oh jangan katanya, jangan ditunjuk deh. Malu-malu. Iya. Sepertinya siapa lagi yang cewek-cewek ya. Cewek-cewek kan paling peduli dengan harga, apalagi harga skincare naik jangan sampai gitu ya. Itu kan aduh mahal. Oke, adakah yang ingin menyampaikan orasinya atau aspirasinya atau keresahannya tentang Kota Makassar yang perlu dikasih paham oleh Deng Tayang. Oh ya ada, boleh nih satu orang. Silakan perkenalkan dirinya dan dari mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadri Setiawan. Akrabnya disapa siapa? Fadri. Fadri, oke silakan. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk Deng Tayang, yaitu banyaknya kasus tindak kriminalitas yang terjadi di pemukiman yang kurang mampu di Kota Makassar ini. Dan pertanyaan saya, bagaimanakah upaya Deng Tayang untuk menekan angka kriminalitas untuk menjadi rendah di Kota Makassar ini? Cukup itu saja. Oke, terima kasih Fadri ya. Oke, terima kasih Fadri. Tepuk tangan dulu dong untuk Fadri. Ya, jadi ini keresahan ya Fadri ya. Keresahan bahwa ternyata tingkat kriminalitas di Makassar itu cukup tinggi. Dan gimana cara menekan agar tingkat kriminalitas itu bisa menurun. Oke, kita keep. Nah ternyata itu keresahan tadi. Nah oke, ada lagi yang mau menyampaikan keresahannya atau mau menyampaikan
aspirasinya? Boleh dari cewek dong ya, tadi kan udah cowok nih. Ya. Ada. Di sini mahasiswa atau udah kerja atau gimana? Ada gue dengar pengangguran. Tidak apa-apa, pengangguran banyak acara kan. Oke, nah boleh dong siapa yang perempuan nih mewakili suara-suara wanita yang luar biasa. Ya mau curhat, biasa kalau cewek kan biasanya mau didengarkan kan. Nah ini ada ruang untuk didengarkan. Kan? Yang mana Kak? Jilbab apa? Jilbab hitam. Oke. Ayo. Ya. Sayang kalau dilewatkan kesempatannya ya. Di sini nih tempatnya kita dikasih paham kalau ada keresahan. Oh ya ada Bapak. Oke silahkan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, insya Allah jika Detayan terpilih nanti menjadi wakil wali kota Kota Makassar, amin ya rabbal alamin. Kira-kira hal apa yang pertama dilakukan untuk pemuda jika memang Detayan nanti terpilih menjadi wakil wali kota Kota Makassar? Selanjutnya, sekian. Habibi, biasa dipanggil Pak RT. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Habibie, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah ini namanya luar biasa ya. Mengingatkan kita sama sosok luar biasa Indonesia. Oke, nah izin. Masih adakah? Masih ada yang ingin menyampaikan aspirasinya? Mungkin cewek yang sebelah sini diam-diam baik ya. Ayo dong bersuara ya. Kalau saya sendiri keresahannya banyak. Duit kuliah mahal ya, uang kuliah mahal, beasiswa. Wah luar biasa, agak harus semangat untuk mendapatkan itu ya. Oke, masih ada lagi teman-teman? Sesimpel di sekitar kita, kenapa padat sekali Makassar ya. Ada lampu merah baru tapi ternyata lebih macet dari sebelumnya. Betul? Ya ada di Info Makassar itu. Oke, jadi itu ya. Tadi ada dari Pak Habibie dengan Pak Fardi ya. Fadri, oke. Jadi itu tadi keresahannya, tingkat kriminalitas dan apa sih yang akan dilakukan oleh Deng Tayang kalau insya Allah diberi kesempatan dan amanah menjadi seorang wakil wali kota. Anak muda menagih ya, nanti anak muda perannya seperti apa. Oke, jadi mungkin itu ya kita keep dulu nih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasinya, keresahannya. Kita akan lanjut ke segmen pertama. Atau masih ada lagi? Iya. Oke, nanti kalau kita masuk ke sesi tanya Deng Tayang ya, silakan teman-teman lebih kritis lagi, tanyakan banyak hal ke beliau biar kita bisa melihat nih, ngecek isinya kayak gimana ketika nanti diberikan tanggung jawab menjadi seorang wakil wali kota Makassar. Jadi jangan diam-diam aja karena ini kesempatan untuk kita bisa ngetes beliau apakah pilihan kita tepat ya. Apakah ini tepat atau tidak. Jadi oke. Nah kita akan lanjut ke segmen pertama. Tepuk tangan dulu dong. Oke, segmen pertama. Tayang menyayang ya. Jadi langsung saja kita sambut beliau ya untuk bergabung bersama kita di tengah-tengah kita semuanya. Kita sambut langsung untuk berada maju ke depan atau di tengah-tengah kita. Ada Deng Tayang atau beliau Ilham Ari Fauzi Amir Uskara. Tepuk tangan semuanya, kita persilakan untuk maju ke tengah-tengah kita. Oke, kita ada yel-yel kalau kita bilang Tayang Mak, jawabnya? Ku tayang ki. Satu kali Pi. Tayang Mak, ku tayang ki. Siap. Oke, ada izin teman-teman saya duduk bareng dengan beliau ya. Ini saja pertama kali bertemu dengan Deng Tayang. Oke, nah sekarang sudah ada bersama dengan kita beliau sosok anak muda yang hari ini menantang dirinya untuk maju di kontestasi Wakil Wali Kota Makassar ya. Gokil sih, luar biasa sih ya. Sampai wah ini Deng Tayang luar biasa. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu bagaimana kabarnya Deng Tayang ya.
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat Kak ya? Sehat, sehat, Ya, sehat. semoga selalu dilimpahkan kesehatan, amin. Amin, amin, Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah sebelumnya boleh disapa dulu Deng Tayang teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir di tempat ini. Jangan kita tegang sekali nah. Ya, tegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Melihat antusias teman-teman semuanya, ya. Tapi sebentar harus lebih antusias lagi ya. Bagaimana Iya masih perasaannya Kak? flat Ki ini. Masih tegang-tegang Ki bilang mau Iya, apa masih ini, mau apa ini. Mau apa ini? Oke. Let it flow aja. Iya let it betul flow Kak aja. ya. Mungkin kita cek lagi semangatnya Kak Adi dengan jargonnya kita ini Mi. Tayang Mak. Satu kali Pi, tayang Mak. Oke deh mantap Mi deh. Nah tadi Deng Tayang sudah kita dengar ada dua teman kita yang menyampaikan aspirasi atau bahkan keresahannya tentang apa yang terjadi di Kota Makassar. Nah, bagaimana tanggapan Deng Tayang terkait hal itu? Langsung serius ini. Jadi Singkat saja. singkat-singkatnya yang pertama sekarang itu angka kriminalitas kita sudah menurun sebenarnya Pak Dri. Jadi kita itu sekarang sudah tidak pernah melihat tahun ini perpecahan antar kelompok. Jadi yang dulunya Mapakoe, ada batalion, ada bla 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 itu sekarang sudah tidak ada. Jadi trennya sekarang sudah positif, tinggal kita lanjutkan. Sama yang pertama kali yang mau saya lakukan insya Allah ketika menjabat wakil wali kota, yaitu mengumpulkan seperti kita semua di sini, tapi basisnya per kelurahan. Kenapa? Karena pemerintah itu hanya punya wewenang. Yang tahu kondisi lapangan semua itu adalah orang yang tinggal di situ, orang yang tinggal di lapangan. Makanya saya mau libatkan langsung anak muda di 100 hari pertama untuk dia berkumpul, berdiskusi, mencari tahu kira-kira apa masalah di lokasinya, baru datang satu persatu kepada kami. Jadi kita mau betul-betul membuat program kepemudaan yang memang tepat sasaran. Kan kalau kita ini kan mungkin adalah 2-3 segmen. Saya bilang kita semua tidak ada yang tidak lulus SMA toh. Nah ini kan salah satu juga. Ada beberapa pemuda yang mungkin kodong lulusan SDG. Nah mereka pasti punya keresahan. Jadi ini semua yang kita mau kelilingi nanti. Singkat. Oke, luar biasa ya. Jadi nanti ditagih Kak kalau sudah menjabat ya, kalau Allah izinkan untuk menjadi seorang wakil wali kota. 100 hari pertama akan membuat perkumpulan dari kelurahan-kelurahan ya Kak ya. Oke, tapi sebelum itu ini satu hal yang baru nih Deng Tayang untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Tayang kasih paham. Nah, kalau Deng Tayang sendiri ya silakan ya. Karena ini sesuatu hal yang baru dan harapannya ke depannya bisa semakin masif dan semakin banyak yang bisa bergabung dengan kita seperti ini. Apa sih sebenarnya harapannya, tujuannya dari mengadakan kegiatan-kegiatan Tayang kasih paham? Tanya kita yang di belakang itu sana ya. Yang kacamata, dia yang bikin acara. Oh, Saya perkenalkan Ki, beliau namanya Yusuf. oh iya, Dia Yusuf. ini saya ketemukan dia itu di Sumudama. Oke siap ya. Kan satu Diketemukan angkatannya ya, kita. diketemukan loh. Oh ternyata, Jadi beliau inisiatornya ini oh acara. inisiatornya. Tepuk tangan dulu dong untuk Yusuf. Beliau ini dokter, Iya. sementara mengerjakan skripsi, koasnya. Koas. Ada nazarnya beliau begitu selesai koas mau cari istri. Masya Allah. Apa kriterianya? Berjilbab, soleha. Spill dong. Soleha. Pintar ngems. Oh berani tampil ya kakak Yusuf ya? Iya. Oke. Kebetulan di sini semua banyak yang berhijab ya, jadi center sentimental Meka Yusuf. Ada Jita di situ nomornya. Ini bibit di- unggul ini Yusuf ya, bibit Iya, unggul ini. Betul, Iya, betul insya Deng. Allah. Ya, iya. Diperkenalkan langsung di banyak wanita, luar biasa. Nah, Kalau laki-laki enggak ada. nanti ada kesempatan yang lain yang masih jomblo bilang aja, nanti saya sapa ya. Nah, maksudnya saya tawarkan Yusuf di laki-laki. Jangan, Oh, maksudnya jangan. laki-laki yang lain mau diperkenalkan Kasih juga. kenalkan ke adik ceweknya. Iya, kan di sini juga banyak yang jomblo saya yakin. Coba tunjukkan tangannya banyak yang enggak pakai cincin kan? Banyak masih jomblo. Oke, nah karena ini segmen pertama untuk mengenal Deng Tayang lebih dekat, boleh mungkin selain yang saya sebutkan tadi di CV, apa hal yang perlu Deng Tayang jelaskan atau sampaikan ke teman-teman biar lebih dekat dan lebih mengenal Deng Tayang?
Apa hayo? Pikir-pikir gitu loh. Iya. Tidak di briefing Bella. Oh iya, saya ini besar sebagai anak kedua. Ada anak kedua di sini. Anak kedua dari yang di tengah-tengah ada Kak Ibnu. Anak kedua yang ada kakaknya, ada adeknya. Ada adik tak, ada kakak tak. Ada lagi? Ada jadi. Nah, itu salah satu yang saya rasakan sebagai keresahan anak kedua. Kita itu akan selalu dibandingkan dengan kakak pertama. Dan kita itu harus selalu dikasih mengalah dengan adik. Jadi kita anak kedua ini akan dibesarkan dengan sifat people pleasure. Kita itu akan selalu harus memaklumi apa yang bikin kakak dan harus mewajari apa yang bikin adik. Jadi kita bukan generasi, kita ini anak tengah, selalu kita tidak bisa berbuat banyak. Kalau kakak tak salah dibilang kan adik pemaaf. Kalau adik tak salah kan kakak menyayangi. Jadi seperti itu. Jadi saya alhamdulillah besar dengan sifat seperti itu dan titik baliknya itu ketika saya di SMA. Saya SMA alhamdulillah di SMA Negeri 2 Tinggi Moncong, namanya Smudama. Mungkin kita semua beberapa tahu. Saya SMA di sana, kebetulan waktu saya di sana berubah semua pola pikirku, betul-betul terbentuk sekali karakterku yang sekarang itu dari SMA. Jadi saya bersyukur sekali dapat memilih SMA itu di SMA Negeri 2 Tinggi Moncong. Cocok sekali dengan saya yang selama ini besar dengan people pleasure, masuk ke sana dengan harus mandiri. Saya tersegel dengan semua keluarga saya karena saya berasrama. Alhamdulillah saya ketemu banyak orang hebat di Smudama. Salah satunya yang depanku. Salah satunya juga Yusuf. Salah duanya yang mendirikan ini Amsterdam Institute. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, Masya Allah. Jadi saya ketemu orang-orang hebat dengan latar belakang masing-masing. Kalau saya latar belakangku sebagai orang yang dibesarkan dengan people pleasure, banyak orang-orang lain juga yang alhamdulillah terbentuk karakternya di sana karena cocok memang di sana. Saya yakin banyak di SMA yang hebat-hebat juga. Kebetulan saya cocok sama di Tinggi Moncong. Seperti itu Kak Iva. Oke, tepuk tangan dong untuk Deng Tayang. Masya Allah ceritanya sangat menginspirasi ya. Jadi orang-orang yang people pleasure cari zona baru. Dan Biar- saya ketemu istriku di situ. Iya. Mana itu istriku tadi? Di sebelah. Jadi ini istriku, dulu itu sahabatku. Ah. Dulu lucunya, ini Rara pacaran dengan temanku. Saya pacaran dengan sahabatnya Rara. Jadi dulu saya sama Rara ini sahabat dari SMA. Kebetulan satu keluarga Kak, jadi baku tahu Kak di sana. Kita sama-sama menderita di sana jadi cepat kita dekat. Nah lucunya dia itu sering curhat tentang pacarnya. Saya juga sering curhat tentang pacarku. Sudah saling menangis tentang keresahannya pacarku, sudah keresahan. Sudah Tommy berkali-kali menangis karena pacarnya. Nah tahu semua gini di belakang ini siapa pacarnya. Yang pada akhirnya karena kita sudah nyaman, ya sudah kita sahabat jadi cinta, cinta jadi istri dan suami. Masya Allah. Jadi ini dari cerita ini juga kita bisa belajar hati-hati Ki kalau mau curhat di. Jangan Ki percaya sahabat lawan jenis nah. Setuju saya ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati untuk bercerita ke siapa. Oke, jadi dari cerita ini kita udah bisa ini ya mengenal beliau lebih dekat bagaimana dia di SMA ternyata progresnya luar biasa dan semoga apa yang beliau pelajari dari selama menjadi seorang akademisi, menjadi seorang pengusaha juga dan terjun di politik. Semoga beliau bisa membawa banyak kebaikan untuk Kota Makassar tercinta. Amin. Oke. Nah, kita akan lanjut ke segmen kedua. Apakah itu? Ya, segmen kedua sedang tayang. Oke, sedang tayang maksudnya apa? Kita akan bareng-bareng nonton video ya ini agak ice breaking aja, lucu-lucuan dan nanti kita minta Deng Tayang untuk merespon atau menanggapi terkait video tersebut. Oke, jadi kalau mungkin ketawa Miki, jangan kita tahan deh. Oke, kita langsung Nggak bisa, saja. Kak. Operator, video pertama apa ya? Selucu apa? Bagaimana contoh komentarnya ini? Terserah mau dibawa santai, serius.
Kau nih Terserah kapan Deng Tai. rajanya YouTube? Belum juga setengah hari, 10 juta mi subscriber nah. Bayar. Dulu sempat dilarang sama YouTube bikin channel karena takut YouTube tidak bisa nabayar. Deh. Jadi nextnya ini, apa yang mau kau kasihkan nih ke subscribermu? Konten apa yang mau kau bikin kira-kira? Kalau bukan mukbang kayak naprengi ya. Udah ku dengar baik, kodong padahal punchline-nya di situ. Apa tadi Nabi bilang? Udah kita coba diulang, tapi Diulang. Kau nih kapan rajanya YouTube? Belum juga setengah hari, 10 juta mi subscriber nah. Bayar. Dulu sempat dilarang sama YouTube bikin channel karena takut YouTube tidak bisa nabayar. Deh. Jadi nextnya ini, apa yang mau kau kasihkan nih ke subscribermu? Konten apa yang mau kau bikin kira-kira? Kalau bukan mukbang kayak naprengi ya. Kenapa tiba-tiba ada Ronaldo di situ? Oh dia ganti mukanya tahu. Oh, tidak kita paham kira. Saya lihat di TikTokku. Aduh. Iya, jadi tadi siapa itu teman-teman? Iya. Kalau di Surya aku tahu Ji, editornya Arif Brata tuh. Iya. Iya. Ya, komedian ya. Iya, jadi ini membahas tentang perkontenan kali ya. Saya kakuku sama aja kayak kakunya di Surya kayaknya deh. Mohon maaf Din, nggak bisa nggak selucu itu deh. Tidak. Serius sekali Kak orangnya. Jadi terima kasih juga karena kegiatan ini saya bisa sedikit lebih rileks. Karena kalau saya keliling kodon tegang sekali Kak. Tegang sekali Kak, harus berhadapan dengan banyak orang. Ada tonji bagusnya tapi ya ini bisa merilekskan uratku sedikit. Lihat di sini ada uratku itu berdiri sini tuh. Awalnya enggak ada pini nih. Ada yang sekarang. Itu kalau terlalu serius memang. Oke, next. Oke. Petir-petir itu Kak. Oke, lanjut ke video kedua. Tidak aku tahu mau aku bilang. Iya, ini video apa ya? Ini konten apa? Tolong ada yang paham? Ragu-ragu. Oh, mungkin Tidak tahu terlalu tua mi kodong di terlalu kaku mi badannya jadi enggak bisa mi oke. relax itu. Usia di Faktor U. Tidak mengerti Kak. Oke. Jadi beliau ini yang di video Oke, ini oke. dua bapak-bapak ini tidak tahu koreografinya, Deng. Jadi makanya agak Oh lagi kikuk-kikuk. tren ki memang ini sound kah? Lagi tren. Di antara ciwi-ciwi banyaknya ya. Ya, ada yang anak TikTok di sini? Oh, semua. Kok situ yang jawab? Biasanya ini menutup diri. Kenapa namanya ini Découvre plus de creator sur TikTok? Berarti bukan dari Indonesia. Tapi pakai VPN ini orang ini ngambil. Ayo, ngaku Ki, Kanda Yusuf. Dwi Agusti. Detailnya tahu Pak. Oke, jadi alhamdulillah kalau memang segmen ini ya, Tayang Kasih Paham bisa menjadi ruang untuk Deng Tayang juga lebih berekspresi ya. Lebih santai, lebih santuy Mau bareng Kak dengan aku kita. komentari ini video foto profilnya ini Pak Oh iya, Agus. silakan. Mau sekali Kak, cuman saya ini alhamdulillah tidak boleh sembarang ku bilang. Ya, Tidak hati-hati. boleh Kak menghina satu golongan. Tapi bagus fotonya tahu Pak Agus. Jelas wajahnya deh. Jelas Jadi, wajahnya. Iya. Jadi memang kita ini dari umur itu kelihatan bagaimana cara foto tak. Toh? Kalau ada anak muda paling begini, kalau bukan 1, 2. Itu Gen Z. Deng, Gen Z ya. ya. Kalau milenial biasa mukanya kasih balik ke sana ke sana. Seolah-olah di foto candid padahal di framing Ji. Ya mungkin kalau bapak-bapak begini selfie. Oh, iya. Betul, Oke, ya. lanjut. Iya, jadi beliau ternyata komennya di profil malah ya. Tapi bagaimana Deng Tayang melihat sekarang konten itu betul-betul memberi peran luar biasa Iya. penyebaran informasi. Termasuk yang abstrak-abstrak, absurd begitu tersebar banget di TikTok gitu. Jadi video-video begini sebenarnya membuat kita lupa dengan keresahan tak. Oh. Lupa kalau kita sedang kampanye, lupa kalau kita sedang ada masalah di rumah. Betul. Satu hal itu kita perlu syukuri, tapi satu sisi perlu kita juga melihat-lihat, perlu kita mencari jalan solusi buat masalah tak semua. Toh, terlalu Entertain serius main kayak, ini saya. entertain. Iya, Jadi betul, entertaining ini bagus. Dan bahkan kalau misal nanti ke depan kita harus manfaatkan, berdayakan orang-orang konten kreator. Berdayakan caranya kita libatkan mereka untuk gaungkan hal-hal positif.
Jadi coba make cari hal-hal positif, kasih tren. Karena kan TikTok ini gampang jika kita trenkan. Yang penting tiba-tiba banyak orang pakai, FOMO yang lain. Toh, ada joget, wih semuanya joget, pasti FOMO mau ikut. Jadi kalau hal-hal baik juga semoga ada FOMO hal baik. Amin, amin ya robbal alamin ya. Dan termasuk kepo-kepo tentang politik, jangan FOMO, tapi memang harus update terus ya tentang politik itu. Oke, nah tadi kita sudah di segmen tayang ya, sedang tayang, cukup 2 video aja atau ada video lagi? Cukup 2 aja ya, karena melihat waktu juga, 1 jam berlalu, yang harusnya kita mulai jam 8. Ya. Oke. Nah, saya akan beralih ke segmen ketiga, apakah itu? Segmen 3, typo. Tayang yang pahamkan orang. Nah ini luar biasa memang singkatan-singkatannya dari inisiatornya. Typo, tayang yang pahamkan orang ya. Kita akan bahas apa? Kita akan membahas beberapa isu yang rasa-rasanya sampai hari ini itu masih terus ada. Dan tidak ada solusi yang benar-benar mampu memecahkan isu atau masalah ini. Apakah itu? Check it out ya. Eng. Ya harusnya ada backsound nih, ada operator. Sayangnya ya. Kurang tren ini yang operator. Sorry. Sabar saya. Maaf. Ampun. Tidak bercanda ya. Oke, kita masuk ke isu pertama. Nah ini kita bahas tentang isu lingkungan Deng Tayang ya. Ada anak dari Antang di sini, ada yang orang Antang? Ada? Ada orang Antang ya. Ada lagi yang orang Antang? 1 Ji. Ya, tapi saya ingin mewakili ini suara orang-orang Antang. Tahu TPA? Tidak. Orang mana Ki? Orang Gatot. Apa Gatot? itu Gatot? Oh, orang Jakarta. Geng. Oke, jadi ternyata orang Antang ini saya mau mewakili suara kalian ya. Tahu TPA ya? Kayaknya baru kita sebut namanya sudah mengerutkan ini, alis. Itu TPA betul-betul meresahkan ya. Kenapa? Karena dampaknya rasa-rasanya setiap orang tahu, apalagi orang Makassar. Apa saja dampaknya? Baunya ya, baunya tidak sedap. Apalagi polusi udara, macet pula, banyak kali di sana. Truk itu berjejer ya. Sapi juga, iya karena ternyata di sana banyak anak pramuka kan. Iya. Oh, anak pramuka itu sapi. Astaga. Kita mau kasih ini dulu deh, relax ini ya, pikirannya ada yang tayang. Tegangku, astagfirullah. Iya, jadi ini meresahkan sekali TPA ini ya. Karena ternyata setiap tahun jumlah sampah itu kan sudah melebihi tanah yang harusnya di sana. Sudah over nih lah. Dan meskipun kita tahu Kak, ada terbaru informasi dari Kominfo bahwa beliau mau mengubah TPA ini sebagai kawasan ruang terbuka hijau. Nah ini luar biasa, tapi sayangnya beliau sebentar lagi sudah berhenti dari jabatannya. Kapan terakhir Sekarang saya mau kali tanya, kamu dapat menurut tertidur Pak strategi apa yang paling tepat untuk menangani masalah busuknya TPA ini? Tak perlu Oke langsung memikirkan saja yang tayang. Saya tentang apa apresiasi yang dulu nih Kak akan Iva, boleh datang. tepuk tangan. Kenapa tadi? Pas bilang busuk, nah buang mukanya ke atas. Terima kasih Kak Iva. Bergantung pada gaji. Jadi saya mulai dari yang paling besar aja dulu di Jadi sempat disinggung tadi Seakan paling mahir kita ini perlu berbangga diri wali kota yang merasa terpinggirkan Makassar sudah diakui dunia. Makanya kalau misalnya Tak memang kita bilang pernah Makassar adil, kota dunia kita itu betul. semua gagal. Makassar sudah kota dunia, Angkat banyak sekali minumanmu prestasi. Bahkan bersedih dicerita itu bersama-sama. ada pemimpin-pemimpin kota sedunia diambil misalnya Sia-sia kemudian dari 500 terbaik menjadi pembicara cuma 3 dan salah satunya itu adalah Obama. Jadi luar biasa, boleh kita tepuk tangan. masalahnya. Nah poin pertama yang mau saya sampaikan, kita ini sudah kota dunia, tapi yang belum adalah peradabannya. Peradabannya itu manusianya. Kita semua ini yang harus juga mengejar Rekam gambar. Makanya nanti salah satu poin besarnya adalah kita mau libatkan anak muda. Karena anak muda itu kita adaptif, Ki. Kita bisa mengangkat peradaban ini dengan kecanggihan tak dengan beradaptasi. Kita ini beradaptasi enak sekali. iOS saja baru-baru diganti bisa makin beradaptasi. Nah ini kan salah satu juga hal yang kita rasakan di depan mata tak.
Coba kodong, mohon maaf, kalau bapak-bapak atau orang yang sudah tidak muda lagi, ada update-update iOS, update-update Android, sakit kepalanya. Karena kenapa? Sulit untuk beradaptasi. Sedangkan kita ini alhamdulillah sudah mahir dengan adaptasi tersebut. Makanya perlu sekali peradaban tak mendunia dengan keterlibatan anak muda. Contoh kasusnya, ini poin keduanya, yang lebih mengerucut lagi. Pernah Pandawara, kita juga Pandawara. Tahu. Yang gerakan aksi membersihkan itu toh. Pandawara pernah datang di Makassar. Toh, datang membersihkan sungai apa itu? Talo. Nah, tapi 3 hari, 4 hari itu langsung kotor lagi. Itu salah satu contoh peradaban yang tidak mendunia. Nah, tapi ada hal lucu. Di komen-komenannya itu Pandawara Group, banyak anak Makassar yang kasihan juga kodong. Tapi saya tidak tahu siapa. Cuman adalah beberapa yang komentarnya begini. Coba bedek Pandawara datang ke Antang. Bersih itu Antang baru kuakui kok. Biasa lihat. Atau pernah kita lihat itu. Jadi teman-teman tuh ini kodong mungkin belum terpapar edukasi tentang lingkungan. Bahwa dia tidak tahu bahwa penampungan segala yang kotor itu di TPA. Karena nama TPA itu adalah tempat penampungan akhir. Jadi kalau dibersihkan TPA lari kemana? Berarti ada TPAA. Tempat penampungan akhirnya akhir. Begitu saja terus kayak skripsi dong, revisi fix, mixlay, tentara gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kita sebelum ada aksi kita perlu mengajak dulu ini kepada anak muda yang lain. Kita edukasi mereka. Karena percuma dikasih solusi satu kali, baru kembali di kotor. Bahkan beberapa belum tahu tentang TPA itu memang tempat pembuangan akhir. Nah solusinya ke depan, kita tahu bahwa di TPA Antang itu lebih banyak, dominan itu sampah organik, yaitu sampah makanan. Kita bikin kafe, kita bikin restoran, itu semua yang sampah-sampah yang menumpuk di TPA Antang. Kalau tidak salah angkanya di atas 50%. Nah yang bisa kita perbuat adalah kita membuat filternya. Dari restoran tidak langsung ke tempat sampah. Jadi harus kita dorong memang bagaimana caranya limbah sampah di restoran itu bisa minim. Kalau saya sih biasanya tidak mau pesan porsi full. Biasanya porsi setengah, porsi 3/4 minimal bisa dikurangi dulu. Karena saya tahu kapasitas perutku. Ini kecil tuh, kapasitas setengah memang. Karena saya tahu diriku. Nah seperti ini kan salah satu hal yang mendorong. Bagaimana kita tidak bisa mengurangi limbah sampah. Nah kita perbanyak filternya, misalnya ada sampah restoran, kita dorong dulu ke komunitas perlindungan, komunitas perkelurahan. Siapa tahu bisa juga jadi pupuk organik. Kan ini bisa membantu juga KWT kelompok wanita tani. Nah jadi sebelum sampai itu sampah organik ke TPA Antang, harus kurang-kurangi dulu. Perbanyak filternya baru sampai ke TPA Antang. Jadi kita bisa membantu Pandawara Group juga. Jadi jangan minta Pandawa Group bersihkan Antang deh. Tidak make sense Ki. Oke. Jadi dari Deng Tayang itu sampaikan artinya kita perlu membesarkan awareness-nya gitu ya. Lebih sadar lagi bahwa ya solusinya dimulai dari kita. Jadi ini nih. Tidak ngerti ya. Ini nih. Oke. Tayang Mak. Oke, gokil. Nah, semoga itu bisa jadi solusi dan nanti diupayakan ya. Semoga diizinkan menjabat sebagai wakil wali kota. Amin. Oke, kita lanjut ke isu selanjutnya. Ini yang paling meresahkan juga apalagi yang baru lulus dari kampusnya ya. Kira-kira isu apa? S2. Bisa juga. Lapangan kerja, pengangguran. Nah, sebenarnya jumlah pengangguran ada kabar baiknya di Makassar kan menurun. Alhamdulillah. Tapi ini menjadi tantangan juga untuk Deng Tayang tentunya. Meskipun dari 13% turun ke 10% ya atau kalau saya kira diperbaiki nanti ya, tentu ini menjadi tantangan. Nah, dari Deng Tayang sendiri melihat setiap tahun tentunya yang lulus dari setiap universitas banyak banget. Dan kita tidak tahu soft skillnya juga seperti apa ya. Jadi kadang-kadang pengangguran ini sebenarnya complicated. Entah dari personalnya atau eksternal nih ya yang menyebabkan jumlah pengangguran banyak. Tapi tantangannya adalah bagaimana Deng Tayang untuk minimal mempertahankan atau membuat stabil ya level pengangguran ini atau menurunkan angka pengangguran di Kota Makassar. Nah, kalau ini serius, bisa tambah serius. Asik.
Terima kasih. Jadi terkait angka pengangguran yang masih tinggi meskipun menurun, ini kita perlu pahami bahwa kita ini belum sebesar Jakarta. Jakarta itu memang kalau mau dibilang masih ibu kotanya kita, belum yang di daerah Kalimantan belum. Kita masih memiliki ibu kota di Jakarta. Konsekuensinya ibu kota, investor asing, investor luar pasti lebih memilih menginvestasikan dananya ke kota yang sudah terbentuk iklim bisnisnya. Sedangkan kita di Kota Makassar mungkin belum sampai di taraf itu. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri sekaligus nanti pemerintah ke depan harus kita dorong investor-investor lokal. Kita ini banyak sekali di orang kayanya Makassar. Kalau mau kita lihat itu orang-orang merantau dulu yang ada di Jawa, di Jakarta, ada di Jawa, mau semua kita tarik mereka. Mau kita dorong mereka, yakinkan mereka bahwa Makassar ini sudah aman untuk investasi. Jadi jangan kita selalu mengulang Makassar tidak aman, nah. Makassar sudah aman. Makassar itu sudah kota makan enak, Makassar itu kota festival. Nah ini semua yang mau kita dorong. Sehingga orang-orang yang punya dana, punya anggaran, mau berani investasi di Makassar. Satu kegiatan besarnya yang Pak Dani Komanto lakukan, F8. Itu F8 kan salah satu kegiatan yang meyakinkan orang luar datang ke kota Makassar, spend sebanyak-banyaknya di kota Makassar. Bayangkan Ki, berapa hari kemarin F8? 5 hari. Bayangkan Ki, berapa banyak itu uang yang masuk ke kota Makassar dengan satu event F8. Nah ini kan salah satu juga sinyal positif buat investor luar untuk masuk ke kota Makassar. Jadi F8 itu ujung tombak tak memang. Jadi bayangkan Ki, kalau tidak salah kemarin ketua panitianya sampaikan dari uang tiket saja pendapatannya itu 4 miliar something. Belum kalau dari orang luar yang datang, yang nginap di hotel-hotel, yang makan di Palu Basa 5 hari ini. Masa dia explore makanannya kota Makassar? Nah ini kan semua hal-hal yang membuat kita berharap besar nanti akan ada lapangan pekerjaan. Nah solusi yang singkatnya yang bisa kita lakukan sekarang untuk anak muda yang lulus S1. Saya berharap dari kita yang ada di ruangan sini jangan ikut TBC. Jangan sampai kita tidak ikut TBC. Tidak bisa komputer. Jangan sampai. Kenapa? Kita ke depan ini kami melihat yang tadi. Makassar sudah kota dunia, tapi peradabannya belum dunia. Salah satu indikator yang bisa kita dorong Makassar menjadi peradaban yang dunia adalah pemanfaatan teknologi untuk tata kelola pemerintahan. Saya ini kelilingkan teman-teman siswa, kelilingkan kota Makassar. Kasihan sekali kalau pendataannya itu pendataan manual. Siapa nama tak? Belum kalau salah nanti ekstra lagi lama sekali. Dan kita ini punya pakai HP, bisa pakai pendataan manual. Dan itu pendataan dipakai loh untuk banyak sekali program pemerintah. Misalnya bantuan sembako, beasiswa, BKH program, itu semua ada bantuannya. Nah, kalau masih pendataan manual itu terlambat sekali. Makanya nanti kita mau mendorong misalnya S1 kita mendorong yang bergerak melakukan pendataan se kota Makassar itu anak muda yang mahir teknologi. Ini kan lapangan pekerjaan buat anak muda sekaligus membantu bagaimana anak muda terlibat dengan satu Makassar. Semua buat kita mahir dan ada pokoknya update saja bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk dari saya ya. Ini solutif banget tentunya solusi terkait pengangguran hari ini. Dan itu rasanya penjelasan tadi memunculkan pertanyaan di kepala saya. Indah cahaya mata terurai. Ya. Nah, tadi kan dari solusi beliau bahwa anugerah ilahi untuk Indonesia. tugas kita juga nih
merupakan majornya di bidang itu, jadi menomor sekiankan untuk memahami tentang komputer. Apalagi sekarang juga rasa-rasanya di kampus banyak program yang tidak mengharuskan untuk paham tentang komputer, apalagi banyak program baru. Ya, biasanya kan di skripsi kita akhirnya mengeksplor komputer itu sendiri. Sekarang kan tidak perlu skripsi juga orang ya, banyak yang tidak perlu skripsi karena ada program pemerintah Merdeka. Nah, menurut Deng Tayang, ketika nanti insya Allah diberi kesempatan untuk menjadi wakil wali kota, bagaimana caranya meningkatkan ini nih kemauan anak-anak muda, Gen Z ataupun generasi apa sih yang terbaru ya sekarang, Alpha ya, iya, untuk lebih melek lagi teknologi dan termasuk juga lebih melek bahwa Indonesia perlu meningkatkan atau Makassar perlu meningkatkan peradabannya gitu. Baik, kalau misalnya saya menjawab, saya sudah menjadi wakil wali kota, sebenarnya sudah menjawab keraguannya orang-orang yang tidak percaya Gen Z. Karena saya ini Gen Z, saya kelahiran 98, dikasih tau mami itu orang yang meragukan Gen Z, nih wakil wali kota Gen Z ya. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Saya alhamdulillah sering sekali berdiskusi, berkolaborasi, bekerja sama, bermitra dengan Gen Z. Teman-temanku yang di belakang, hampir semuanya orang yang saya rekrut di setiap usaha yang saya lakukan itu selalu Gen Z. Kenapa kita Gen Z itu adaptif sekali, Ki? Tapi yang orang atau pemilik bisnis atau owner tidak tahu itu caranya memaksimalkan atau caranya membuka potensinya Gen Z. Nah, saya ini alhamdulillah berdiri duduk di sini itu karena satu orang yang percaya bahwa Gen Z bisa dan treatmentnya sangat tepat. Kita tahu siapa? Dan padahal teman-teman saya menjadi wakilnya yang biru. Saya hanya dilepas. Pokoknya Denta yang dipercayakan silahkan Gen Z seperti Sultan, tinggal dikasih kepercayaan, tinggal dikasih wadah, silahkan belajar sendiri. Cari ke YouTube, cari ke Google, pakai ke Gemini, pakai ke ChatGPT, gunakan itu semua karena kita ini resourceful, Ki. Punya Ki sumber pengetahuan yang banyak sekali. Dulu orang tua tak kodong itu ibaratnya apa yang nak kasih tahu orang tuanya itu yang nak tahu. Apa yang nak dapat di pekerjaan itu yang nak tahu. Sedangkan kita belum pakai saja kerja, ditahu apa itu pekerjaan. Makanya Gen Z itu piki-piki juga kalau cari pekerjaan. Nah, tapi seperti itu karena kita ini ditahu memang banyak hal sebelum kita turun di situ. Nah, ini salah satu membuka potensinya Gen Z. Saya alhamdulillah dibuka potensiku dengan pertimbangan yang luar biasa dan begini yang mau saya lakukan ke Gen Z yang lain dan milenial yang lain. Siapa tahu tersinggung ke milenial, maksudnya di generasiku. Jadi Gen Z sama milenial insya Allah kita berkolaborasi. Kita kurang lebih hampir ya sama-sama adaptif, tapi poinnya seperti itu. Pemaksimalan Gen Z itu seperti itu. Kita tinggal dorong saja dia, lakukan ke ini. Caranya terserah dia. Pasti tercapai, bahkan bisa melampaui ekspektasi tak. Saya alhamdulillah juga beberapa kali melampaui ekspektasinya lawan-lawan politikku. Tapi Insya Allah. saya ini di TikTok kalau biasa kita lihat dibilangi, apa itu bocil, tidak bisa ngomong. Apa toh ini anak muda, tidak bisa bicara. Apa toh ini wakilnya Bu Indira, sembarangan nana pilih anak muda. Hei lihat kok. Kemarin waktu pengambilan nomor. Kemarin alhamdulillah viral-viral tongas sedikit. Waktu pengambilan nomor urut, kulihat tong itu semua orang matanya terpenganga. Karena ternyata yang selama ini di framing dibuat stigma bocil, ternyata bisa mengguncang itu panggung ruangan. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Jadi yang seperti ini yang mau kami lakukan. Jadi memang pokoknya kita Gen Z optimis saja. Jangan mau dijatuhkan. Saya sudah dijatuhkan berkali-kali, tapi kalau saya semakin dijatuhkan semakin mau tongap. Semakin mau kasih tahu kita bilang, apa. Jadi begitu mental tak yang Gen Z sama milenial. Semakin kita direndahkan, semakin mau buktikan bahwa kita bisa. Saya setiap malam selalu berdiskusi bagaimana caranya ku kasih tahu ini lawan ini. Semuanya kupikirkan karena kita ditekan dan mental itu yang harus terbangun di Gen Z.
Semakin ditekan, kita semakin bangkit. Dan alhamdulillah Dentayang bangkit sampai hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wow ya. Jadi ini sangat memotivasi sekali ya, mewakili Gen Z malam hari ini. Jadi harapannya kita semuanya juga jangan pundung gitu. Kalau kita punya mimpi, meskipun kita ada yang ini ya, berikan komentar negatif dan sebagainya, tidak usah kita pedulikan, buktikan saja ya. Karena disitulah letaknya pembuktian ya. Oke, jadi itu isu-isu. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingin angkat suara, menyampaikan isu apa yang mungkin saya terlewatkan, ada? Kita, oh iya, boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung, bisa dipanggil Agung. Tabe Dentayang, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan, tapi tidak menyangkut yang tadi yang kita bahas. Yang pertama Pak, pengelolaan parkir liar. Yang kedua, pengelolaan dengan itu Pak Oga. Dan yang ketiga, angka stunting itu Pak, bagaimana yang untuk Kota Makassar Pak? Cukup itu saya pertanyaan saya Kak. Terima kasih. Agung. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wah, ini sekali bicara 3 pertanyaan yang masuk ya. Jadi 3 solusi juga atau bagaimana ya. Mungkin ini isu yang tadi saya lewatkan, jadi langsung saja di-up sama Dentayang ya. Bagaimana terkait parkir liar, Pak Oga sama stunting. Pak Oga, iya itu memang meresahkan sekali ya. Kayaknya kalau kita keluar rumah 4 kali kita mutar, berapa mi keluar uang tadi? Oke, silahkan Dentayang. Jangan kasih ya Agung. Begitu Kak, gitu. tapi kalau tidak dikasih, itu kita punya mobil, itu dicoret ya biasanya. Itu Lebih mahal meresahkan tong sekali. iya kalau dicorek ya. Tadi nama tak Muhammad Agung bisa dipanggil Agung. Tidak bisa dipanggil Muhammad. Oh bisa juga. Ya kepada Muhammad. Ke Agung. Tidak buka kita ini hari. Tidak juga kita lambat. Kita lagi yang nge-lag ya, beda server memang. Fokus Ki, harus coba-coba ini. Ditembak-tembak Ki. Tutup Mi Agung Kak. Jadi terima kasih Agung. Kalau saya solusi buat Pak Oga, karena saya ini yang kuterapkan. Saya tidak pernah kasih uang itu Pak Oga. Karena Pak Oga itu betul-betul mungkin Moji kurang menambah penghasilannya. Cuman saya ini spesialisasi waktu di UI transportasi. Dan memang ada penelitiannya Pak Oga itu justru membuat macet. Jadi ibaratnya dia buat masalah, dia tuh cari solusi. Nah seperti itu, memang kejam itu. Jadi kalau memungkinkan, kalau kita lihat Amanji tidak naleceti jaki, tidak nasakiti jaki, jangan kasih. Tapi kalau ada tanda-tanda mungkin nasakiti, kasih mi. Seperti itu kalau pemerintah sekarang itu sudah membuat beberapa kali sidak oleh Satpol PP, cuman datang memang kembali. Di satu sisi memang meresahkan bagi kita pengendara, tapi di satu sisi kita juga mewajari sebagiannya karena mungkin ini sebagai penghasilan tambahannya buat dia. Tapi nantilah kita lihat kajian lebih dalamnya. Kemudian untuk parkir liar dan stunting. Nah ini kalau mau kita lihat parkir liar memang liar. Memang liar dan ini harus melibatkan banyak hal. Itu dulu parkir liar, saya sempat ketemu dengan Dewan Pengawas PD Parkir. Waktu itu zamannya 2014 kalau tidak salah ke 2016, penghasilan dari parkir yang awalnya 500 juta naik ke 1,5 miliar. Banyak itu. Banyak saya juga kaget ya awalnya ya. Tapi ya seperti itu. Ada kenaikan 1 miliar selama dalam waktu 1 tahun. Dengan cara menertibkan parkir liar. Nah sekarang itu lagi mau kita kembalikan. Kita mau mendorong bagaimana parkir-parkir liar ini minimal. Kalau memang liar setidaknya ada nilai positifnya. Misalnya. Bagaimana itu liar positif ya? Misalnya. Bahaya karena direkam harus disusun baik-baik dulu. Oke. Misalnya seperti ini. Angka yang dia kasihkan jangan terlalu tinggi. Tidak boleh
betul tidak boleh membuat kenyamanan terganggu. Jadi itu batasannya. Kalau tidak dikasih harus rela. Nah, kalaupun kita mau kasih seikhlasnya. Jadi caranya adalah kita memberdayakan orang-orang lokal sebagai tukang parkirnya. Nah, kan ini setidaknya bisa membantu juga warga lokal di sana karena ada bisnis yang dibangun di sana. Jadi ini salah satu yang kubilang parkir liar tapi membantu, ada positifnya. Jadi setidaknya kita membolehkan tapi ada rambu-rambunya. Dan saya percaya sudah banyak langkah-langkahnya pemerintah sekarang, cuman dengan tekanan ekonomi tetap datang kembali itu. Cuman ini memang harus melibatkan banyak hal, banyak pihak. Ada dari kepolisian, ada dari TNI, dari Ormas, dari pemerintah, dari PD Parkir, dari masyarakat lokal. Jadi kurang lebih ada 6 yang memang harus bertemu, harus sepaham. Untuk stunting, saya serahkan ke belakang dokter, enggak boleh ya? Lagi sibuk membahas program stuntingnya. Jadi ini juga satu hal. Saya ini basicku teknik. Yang kudapat di teknik itu kerangka berpikir. Toh? Jadi saya tidak punya ilmunya semua tentang kedokteran, tentang hukum, tentang lingkungan apa. Cuman yang saya dapat itu kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikir untuk memecahkan masalah itu harus melibatkan stakeholder yang terkait. Misalnya stunting itu harus melibatkan bukan hanya rumah sakit, bukan hanya orang tua, tapi puskesmas juga. Kita bahkan punya di tingkatan terbawah kader posyandu, di tingkat RT RW kalau tidak salah. Nah, ini semua yang harus kita libatkan. Sehingga angka stunting kita bisa menurun. Dan itu stunting teman-teman sangat-sangat berefek jangka panjang. Kita ini saya lihat semua alhamdulillah orang tua tak bisa kita besarkan sampai bisa berduduk di sini. Mungkin ada yang S1, ada yang S2. Itu salah satu bentuk kesyukuran. Karena itu stunting membuat perkembangan otaknya anak-anak lambat. Nah, makanya itu yang harus memang kita kurangi. Bagaimana caranya? Ya harus memang menyediakan program-program yang langsung kepada rumah tangga. Kan kita biasa mungkin dengar program makan siang gratis. Sering banget. Sudah tidak awam lagi ya makan gratis. Ya, kalau misalnya memang nanti ada uang lebihnya pemerintah untuk mengurangi resiko angka stunting, itu dananya harus langsung tersalurkan ke rumah tangga, ke ibu-ibu yang memang rawan. Jangan pakai struktur yang terlalu panjang, karena kita tahu struktur yang terlalu panjang biasanya pencairannya lambat. Sedangkan stunting ini adalah harus memang ditaktisi langsung. Tidak bisa ada dibilang 1000 hari kehidupan kedua, tidak ada. Hanya ada 1000 hari kehidupan pertama, dan itu dimulai dari ibu hamil. Ibu-ibunya juga harus bahagia. Saya di istriku ku kasih bahagia waktunya mengandung. Tidak pernah cari masalah sama istriku. Meskipun istriku cari masalah, saya sabar. Jadi seperti itu salah satu caranya. Jadi perlu juga edukasi calon bapak-bapak ini atau calon-calon bapak, calon-calon suami. Kita harus mewajari istri tak ketika mengandung. Kita berikan dia kenyamanan, kita berikan dia keteduhan. Sehingga anak yang lahir itu anak yang soleh atau soleha. Proses membuat, proses produksi, bismillah dulu. Iya, yakinkan diri bahwa saya bisa membesarkan ini anak. Amin, betul. Ya jadi ini semua calon parents semua ya. Ini ilmu, edukasi. Jadi kita senyumin aja. Tidak ada orang-orang apa lagi namanya yang tidak mau anak. Child free. Child free, tidak ada gitu. Jangan. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Iya. Nah ini juga saya punya tips juga Kak untuk yang Pak Oga sama parkir liar. Nah biasanya kalau Anda tahu kalau pengendara motor ya, kalau pengendara mobil kan kita bisa klakson, nggak usah dibantu gitu kan. Sama kalau tukang parkir depan Alfamart biasa, saya sering bilang, Ibu Jami bantu Kak mundur, mobilku bisa aja sendiri. Nah, jadi lewat lagi 5.000 enggak jadi keluar toh. Pokoknya berani Ki. Kalau berani Ki silahkan dipakai. Kalau saya enggak berani Kak. Berani sambil matanya. Ibu. Ya, jadi itu ya. Terima kasih Mas Agung atau Pak Agung gitu ya. Ya. Pak Muhammad, siap. Sudah dikasih paham. Ya, paham ya? Oke, mantap mentok. Paham Pak Muhammad. Paham Pak Muhammad. Di doa itu, Pak. Doa. Lanjut. Nah, ini kita tinggalkan dulu segmen ketiga ya. Kita lanjut ke segmen keempat. Apa itu? YTTA.
Yuk tanya tayang aja. Cie, Tepuk tepuk tangan dulu dong. Oke, nah pasti teman-teman semuanya sepertinya tadi kita sudah kasih pemantik ya, banyak sekali. Mungkin di kepalanya sudah banyak pertanyaan yang ingin diajukan dan disampaikan biar dikasih paham sama Deng Tayang. Oke, jadi silahkan teman-teman semuanya yang ingin bertanya boleh angkat tangannya dengan berani. Ih, mana ini? Oke, ditunjuk ya. Oh itu Kak. Oh, ada. Oke, silahkan Hampir berdiri. Iya. Perkenalkan dirinya dulu Kak. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Muhammad Doji Alif Tambi. Jadi saya sekarang posisinya mahasiswa Kak. Dan kebetulan juniornya juga Kak Yeye di Semudama. Yang mana Kak Yeye? Den Tayang. Oh, Den Tayang. Jadi langsung saja begini Kak. Saya ada 2 poin Kak yang ingin saya pertanyakan. Pertama, berangkat daripada visi misinya Den Tayang, berangkat daripada cita-citanya Den Tayang untuk Kota Makassar ke depannya, ada rekonstruksi pembangunan, revitalisasi ekonomi, kemudian dari segi pendidikan, itu yang kita garis bawahi. Jadi pertanyaannya bagaimana kemudian ketika dalam menghadapi cita-citanya Den Tayang ini itu terjadi hambatan dari segi anggaran dan sumber daya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita sempat singgung tadi terkait ibu kota negara bahwa seharusnya ibu kota negaranya kita itu secara tidak langsung masih Jakarta Kak. Ya kita sepakat karena pusat ekonomi masih di sana. Jadi sekarang ibu kotanya kita ada di Kalimantan Timur dan jarak antara Kalimantan Timur dengan Sulawesi Selatan itu hanya dipisahkan beberapa ribu kilometer Kak. 1,5 jam di perjalanan udara pesawat. Jadi tentu itu akan membawa dampak yang sangat besar untuk Sulawesi Selatan ke depannya Kak, khususnya Makassar. Jadi yang pertanyaannya saya bagaimana Den Tayang ketika insya Allah nanti memimpin Kota Makassar menghadapi perubahan global yang sangat besar-besaran itu Kak. Karena tentu itu tergantung daripada pemerintah setempat. Ketika kita bisa memaksimalkan kinerja yang ada, maka poin plusnya ada di Makassar. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak bisa memaksimalkan ibu kota negara ini, tentu Makassar bakalan jatuh lebih jauh lagi. Terima kasih Kak. Itu 2 poin yang ingin saya tanyakan. Namanya tadi siapa? Oji Kak. Oji, Iya. Oke deh. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk Oji. Luar biasa pertanyaannya ini, sungguh visioner ya. Oke, sepertinya sudah dicatat oleh Deng Tayang langsung. Ini tidak jauh dari anggaran dan SDM. Ya, oke. Oke, langsung saja saya persilakan Deng Tayang untuk menanggapi. Kalau bagian serius saya bisa tanya serius. Iya. Terkait beberapa hal-hal tadi yang di visi misi disebutkan, bagaimana kalau nanti tertabrak dengan tembok yang besar dengan yang namanya keterbatasan anggaran. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Nah, pemimpin itu kita diuji di situ. Pemimpin itu diuji ketika kita sudah punya batasan. Kalau misalnya kita tidak punya batasan, bukan pemimpin. Kita hanya apa ibaratnya orang yang kasih keluar saja uang, tas. Tidak ada arah. Mau bikin A, oke silakan. Mau bikin B, silakan. Mau bikin C, silakan. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu adalah ketika dia harus mengerjakan satu hal, tapi dikasih batasan. Di situ pemimpin diuji. Karena pemimpin itu diuji ketika ada keterbatasan. Nah, ini salah satu contohnya. Kita akan punya misal 10 program besar yang harus terlaksana. Tapi dari segi anggaran hanya 5 yang bisa. Di situ pemimpin diuji, di situ pemimpin akan dipertanyakan di pertanggungjawaban nanti di kehidupan selanjutnya. Apa yang paling prioritas bagi dia? Apa yang paling berharga untuk masyarakat umum? Nah, itu sebenarnya yang mana yang paling bisa berefek ke masyarakat umum, yang mana dampaknya paling besar. Makanya berbahaya ketika pemimpin itu hanya mengutamakan kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok mungkin membolehkan asal itu menyangkut masyarakat umum. Tapi kalau hanya kelompok tersendiri saja yang dihidupi, itu berbahaya sekali. Kita ini selalu punya batasan anggaran. Pemerintah Kota Makassar kalau tidak salah anggarannya itu di angka 5,1 triliun something. 5 triliun plus lah.
Nah dari situ kita diuji, dari 5 triliun ini berapa yang untuk A, berapa untuk B, berapa untuk C. Nah ini juga yang satu yang saya pelajari sama Pak Dhani Pomanto, dan ini contoh nyatanya yang bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Pak Dhani bisa sekali, ibarat kata mau bangun stadion memungkinkan. Pak Dhani bisa sekali membangun banyak sekali proyek. Tapi kalau membangun proyek saja mungkin tidak semuanya bisa kena. Makanya beliau membuat program yang Pak RT sangat tahu. Beliau membuat program yang namanya kesejahteraan RT RW. Mungkin kita bisa melihat Dede, RT RW yang sejahtera. Tidak berhenti sampai di situ. Banyak sekali program yang akan disalurkan yang memang RT RW yang berperan di situ. Nah, bagaimana caranya kita mau menyalurkan ini program sedangkan RT RW tak saja tidak sejahtera. Mau kita kasih bantuan untuk orang lain sedangkan perut tak masih kosong. Saya ini masih belum makan malam, kosong perut juga. Tapi poinnya adalah bagaimana caranya kita mau memastikan ini sembako tersalurkan ke orang yang tidak mampu, tersalurkan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan diri kita sendiri belum sejahtera. Makanya kalau kita mau membangun perusahaan, ini satu pelajaran juga, jangan berpikir terlalu jauh kalau anggota tak belum terpenuhi perutnya. Tidak bisa kita beridealisme tinggi ketika perut belum terisi. Itu akan sangat terasa sekali. Makanya seperti itu yang saya rasakan, yang saya pelajari. Bagaimana ini Pak Dhani Pomanto mau membangun kota Makassar, itu mensejahterakan dulu RT RW. Baru setelah itu ketika kita meneruskan ini, enak maki. Karena RT RW yang berada di paling dekat sama masyarakat sudah sejahtera nih. Bisa maki tekan ki. Ketika ada yang salah sasaran bisa maki tekan ki. Kau itu dapat mau per bulan. Bagaimana kau dong masyarakat yang lain? Jadi seperti itu. Jadi pemimpin itu diuji dari keterbatasan tadi. Kemudian yang kedua, terkait perubahan ibu kota, perubahan global. Ini yang dilakukan oleh Chinese, oleh Cina. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan kita yang anak muda sekarang. Cina hebat sekali ekonominya sekarang bukan karena 1 hari 2 hari. Cina mempersiapkan dari 20-30 tahun ke belakang. Beliau apa ibaratnya presidennya rela mempekerjakan masyarakatnya dengan gaji yang rendah, tapi skillnya skill internasional. Ini dipupuk sebenarnya, mungkin belum terpenuhi UMR-nya, tapi dalam waktu 10-20 tahun, lihat sekarang, teknologi terpusat di mana? Di China. Ekonomi terkuat sekarang di mana? Di China. Itu karena pemerintahnya memang memberdayakan anak mudanya, memberdayakan kita semua, dikasih lapangan pekerjaan, mungkin gajinya kecil. Jadi dulu itu ceritanya, Apple datang ke China, kenapa di pabriknya di China? Karena di sana biaya SDM-nya rendah. Dan itu menguras sekali biaya. Tapi lihat apa yang terjadi di Cina. Masyarakatnya punya lapangan pekerjaan. Masyarakatnya belajar teknologi. Sehingga kalau sekarang enak ada perubahan apapun, masyarakatnya siap. Nah sama, kalau kita ada perubahan global, mau pindah ibu kota ke Kalimantan, mau ke Papua besoknya ke Sumatera lagi, besoknya ke Maluku. Terserah bagaimana, yang penting kita semua sudah siap. Makanya kita memang harus mempersiapkan diri semua. Siapkan siapa tahu nanti ada ibu kota di Maluku, beli memang kita tanah. Nah kita harga tanah kalau ibu kota pindah di Maluku. Siapa tahu di Maluku. Tapi kalau merasa-rasa enggak. Jadi kita mempersiapkan diri tak, persiapkan mental tak, persiapkan pola pikir tak. Itu saya. Untuk terkait perubahan. Bagaimana Oji? Sudah paham? Atau mau ditanggapi? Sudah paham ya? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Oji. Jadi sebenarnya saya agak keliru ya. Ternyata segmen ini itu sebenarnya sesinya pandang-pandangan. Ya? Jangan. Antara penanya dengan langsung Deng Taya ya. Oh. Iya, seperti itu. Jadi lebih intimate, langsung ya to the point gitu kan. Ya mungkin saya buat seperti itu ya untuk pertanyaan selanjutnya biar ada sesi penanya duduk di sini dan langsung berhadapan dengan Deng Taya. Oke? Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, dari perempuan. Oke. Langsung saya persilakan saja di depan ya. Oke deh. Silakan.
di depan sini. Oke. Langsung saja perkenalan dan diajukan Iya, silakan. kepada Deng Tayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan, terutama MC yang mengajak saya untuk ikut berdiskusi pada malam hari. Saya merasa terhormat bisa berdiskusi langsung kepada calon wakil wali kota Makassar yang luar biasa. Nama tak? Perkenalkan, nama saya Zahi. Ada 3 poin yang akan saya tanyakan. Baik, presentasi Gen Milenial dan Gen Z pada pemilu tahun ini sebanyak 46%, luar biasa, ini hampir dari setengahnya penduduk kota Makassar. Nah, yang saya mau tanyakan yang pertama, untuk mewujudkan kepemimpinan ideal pada era generasi milenial ini, konsep dan gaya kepemimpinan seperti apa yang Den Tayang akan lakukan di kota Makassar? Apakah ada tokoh dalam negeri ataupun luar negeri akan menjadi contoh ke depannya untuk membangun generasi milenial yang ada di kota Makassar ini? Dan yang kedua, tadi saya mendengar bahwa peradaban teknologi begitu ingin dilanjutkan di kota Makassar ini. Apakah ada pemberdayaan bagi kita generasi milenial, pemberdayaan dari segi sikap, pengetahuan atau keterampilan sebagai kita generasi milenial yang akan melanjutkan kayak melanjutkan tenaga kerja, bisa keluar kayak seperti itu. Dan yang ketiga, saya juga seorang people pleaser. Saya mendengar bahwa calon wakil wali kota kita seorang people pleaser, yang menurut saya sifat ini banyak baiknya, ada pun juga buruknya ya. Banyak buruknya. Ya, banyak buruknya kan. Saya mau tanyakan, apakah masih melekat sifat ini kepada Den Tayang atau tidak? Kalau misalnya masih ada atau berkurang, bagaimana cara Den Tayang ini melakukan memanage sifat tersebut, sehingga saya juga sebagai people pleaser bisa belajar dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap tak? Zahi Mukaimatul Hukma Arashpadi. Itu namanya. Bisa dipanggil Zahi. Zahi. Bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau mau kita tahu terkait model kepemimpinan yang mulai saya terapkan, sementara saya terapkan dan akan saya terapkan, itu di 3 orang. Di 3 orang. Dan ini 3 orang ini memiliki kesamaan yang luar biasa sekali. Yang pertama, Ibu Susi Pujastuti, yang saya yakin kita semua tahu, jadi tokoh nasional semua ini. Yang kedua, Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, mantan Kepala KAI kalau tidak salah, Direktur KAI. Dan yang ketiga, ARB, Anies Rashid Baswedan. Apa kesamaan dari ketiga orang ini? Beliau mendorong konsep meritokrasi. Meritokrasi itu adalah orang-orang yang memang berkapasitas yang harus diberikan jabatan. Kan biasa kita bilang, bagi-bagi jabatan gini sama parpolnya, bagi-bagi jabatan gini sama partai pengusungnya. Itu memungkinkan selama konsepnya meritokrasi. Jadi seperti itu. Jadi yang mau kami terapkan itu, oke, kepala dinas misalnya dari partai apa, misal, ini kalau misalnya di lain hal lah, jangan di bahaya direkam gimana. Misal ada di satu tempat lah, misalnya presiden. Presiden ini terpilih dengan partai pengusungnya partai P3 misalnya. Ada janji-janji politik bahwa P3 nanti dapat 3 menteri. Tidak ada masalah, ini dipenuhi selama P3 menyodorkan kader terbaiknya memang berkapasitas di situ. Dan sebagai pemimpin tertinggi, kita memang harus juga menindaki ketika dia tidak bagus kerjanya, tidak becus. Jadi memang harus memungkinkan itu janji politik terlaksana, tapi sistem
pengawasannya, monitoringnya harus juga jalan. Jangan cuma dibilang dikasih jabatan terus kita lepas tangan, tidak boleh. Makanya kita harus tetap menekan karena kita yang kasih ini jabatan kepada beliau. Dan misalnya Pak Habibie misalnya, masih hidup misalnya Pak Habibie. Saya tidak sanggup Pak ketemu sama Pak Habibie. Terlalu jauh gapku sama Pak Habibie. Tidak bisa Pak dikasih nasihat sama Pak Habibie karena jauh sekali gapku sama Pak Habibie. Belum pernah piada karir politikku. Mungkin setelah saya 5 tahun menjabat wakil wali kota, baru Kak bisa ketemu sama Pak Habibie. Nah seperti itu yang mau saya sampaikan. Kita ini nanti akan mendatangkan orang-orang besar, tapi sambil kita mempersiapkan diri menerima ilmunya. Kayak misalnya kita perbesar gelas tak, oh itu ibarat yang bagus sekali. Kita perbesar gelas tak. Karena kalau besar gelas tak siap menampung banyak ilmu. Kalau misalnya gelas tak masih kecil kayak begini, 3 kali teguh habis mak. Tapi kalau misalnya ada gelasnya Kak Ibnu yang lebih besar, mungkin sampai pulang tidak habis-habis gitu. Jadi ketika kita mau mendatangkan orang-orang hebat, harus kita mempersiapkan dulu gelas tak yang besar. Jadi begitu mungkin bisa menjawab. Mau pelatihan apa Kak? Saya mau tahu bagaimana perspektif tahun untuk generasi milenial ke depannya. Iya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahi. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Zahi. Luar biasa. Kalau ada upacara besok bilang Kina, Pak RT ada upacara juga besok toh. Senin itu besok. Iya, Senin nanti saya besok. kasih jadi alasan. Jangan ya Dek ya. Oke, nah ini last ya. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Tadi cewek sudah, cowok sudah. Oke. Silakan Pak maju ke depan depan sini. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ibnu Langki. Ya. Kalau di Instagram mungkin dikenal Ibnu Langki ya. Jadi bro, saya panggil bro saya jadi. Siap. Ya, mungkin dari usia. Tidak terlalu jauh. Ya, beda sehari 2 hari lah ya. Ya. Sehari di akhirat maksudnya mungkin 50 tahun dong. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin agak kurang sopan, ini agak robek-robek celana. Tadi saya sangat excited ya mau datang di sini. Tapi memang saya di sini sebenarnya. Ya, sebelumnya saya mau terima kasih kepada teman-teman ya, khususnya penyelenggara ya sudah memilih Arts Coffee sebagai tempat diskusi hari ini, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Arts Coffee. Ya, ya, selaku tuan rumah ya kita sangat welcome acara-acara seperti ini ya. Langsung saja ke apa yang saya mau pertanyakan. Pertama karena kita ya di sini ada bimbel ya, Amsterdam Institute. Saya pribadi sudah kurang lebih 10 tahun ya berkecimpung di dunia pendidikan ya. Ya, jadi pertanyaan saya pertama atau diskusi saya pertama itu tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan. By data, kita harus selalu bicara tentang data. By data kalau teman-teman coba googling, angka putus sekolah kita di Sulawesi Selatan itu ada di 140.000 lebih per kemarin ya, data kemarin untuk tahun ini. 140.000 yang putus sekolah itu kalau kita lihat, kalau yang istilah putus sekolah berarti SD sudah putus sekolah atau SMP putus sekolah. Kalau dia SMA itu kan kalau tidak lanjut ya artinya belum dikategorikan putus sekolah. Yang saya maksud di sini adalah anak-anak usia dini yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya atau pendidikannya. Ini miris karena angkanya masih cukup tinggi di Sulawesi Selatan ya. 140.000 itu bukan angka yang sedikit. Dan yang mau saya sampaikan bukan di angka yang fantastisnya itu 140.000. Tapi penyebab putus sekolahnya itu yang saya mau soroti ya, penyebabnya. Lucu ya, lucunya itu karena kalau akhir-akhir ini kita sangat diresahkan sama yang namanya judol ya, atau game-game apa begitu ya. Lucunya anak-anak usia dini itu sudah tersentuh judol ya, judi online.
Ya, jadi bukan cuman kita-kita yang sudah paham rupiah, ya, tapi anak-anak usia dini itu mencoba peruntungan untuk dapat merasakan salary atau uang itu dari judi online. Ini mirisnya yang membuat kita ini ya. Jadi yang saya ingin diskusikan sama bro saya ini ya, itu bagaimana nanti jika terpilih, dan insya Allah kita doakan semoga terpilih, semoga diberikan amanah ya. Jika diberikan amanah untuk memimpin Kota Makassar bersama Ibu Indira, bagaimana mungkin kira-kira langkah teman-teman di pemerintahan nanti untuk meminimalisir khususnya angka putus sekolah di Kota Makassar dan mungkin penyebabnya seperti kenakalan remaja ya. Atau bisa kita sebut banyak faktor kenakalan remaja khususnya juga judi online ya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di tingkat usia-usia dini ya. Ya karena SDM kita itu sangat bergantung sama ya, ini anak-anak usia sekolah ya, karena sekali lagi ya kita ini adalah orang-orang yang sering sekolah. Saya kalau berkunjung ke sekolah entah di SD, SMP, itu saya tidak heran lagi kalau melihat anak SD bahkan anak SMP sudah megang rokok di tangannya ya. Ambil tempat-tempat mojok ya. Itu ada tempat mojok ya. Ya, itu merokok di situ atau nongkrong HP-HPan entah apa yang dilakukan di gadgetnya. Jadi itu diskusi saya yang pertama, kira-kira nanti teman-teman jika terpilih bagaimana kira-kira untuk bisa menyikapi ini supaya tidak menjadi masalah yang cukup serius kita di Makassar ya, di Sulawesi Selatan, karena Makassar ini adalah wajahnya Sulawesi Selatan. Ya. Yang kedua diskusi saya terkait ini sekedar info juga by data ini ya. Barusan PSM seri lawan Persija. Ini ya. Sebenarnya teman-teman tadi ini siap hadiri rame-rame, cuman karena ya sekalian informasi juga ya, kafe kita ini sering adakan nobar, khususnya kalau PSM yang match ya kita pasti adakan nobar. Tadi ini big match sebenarnya, jadi tadi saya dibisiki sama teman-teman, bro pilih mana, hadir di acaranya Bro Imam atau nobar PSM? Karena kecintaan saya sama beliau, saya pilih hadir di sini ya. Terima kasih. Pertanyaan saya ya, saya senang, syukur sekali bahkan ada perwakilan dari anak-anak muda yang mau mewakafkan dirinya untuk memimpin kita ya. Ya jarang-jarang loh ya, ada anak muda yang mau berkiprah di dunia politik. Ya saya bersyukur, saya salah satu orang yang sangat bersyukur ada Bro Imam yang mau tampil, yang mau mewakili kita ya. Ya ini terkait jiwa anak-anak muda ya. Kita tahu di Makassar ini, ya Indonesia lah ya, Makassar juga, itu kita gila bola bro. Ya, gila bola. Kalau mungkin kita sering baca-baca atau scroll-scroll komentar di sosmed ya. Ya ini kita harus membuka mata kita bahwa banyak sekali komentar kapan PSM atau kapan Makassar punya stadion. Masalah saya tidak di situ sebenarnya ya. Masalah saya adalah apakah jika nanti menjabat ya teman-teman ini di pemerintahan juga bisa mengakomodir pecinta sepak bola khususnya pecinta PSM ya. Ya karena di mata masyarakat kita akhir-akhir ini khususnya di bawah kepemimpinan bapak kita ya, ayahanda kita Dani Pomanto ini kayaknya supporter dengan pemerintahan agak sedikit ini, apalagi kita harus jadi tim musafir sudah berapa lama ya. Ya. Tapi kami itu sangat optimis karena masalahnya sebenarnya kita sudah tahu ya. Ya tapi sekali lagi ini harus saya tanyakan supaya apakah memang nanti ke depannya jika running di pemerintahan teman-teman ini akan tetap mengakomodir ya teman-teman yang gila bola ini ya. Terus terakhir ya sebentar ada match juga
Manchester United versus Tottenham Hotspur ya. Biasa mungkin. Boleh lah. Ya mungkin cukup sekian ya. Oke. Ya, kalau panjang nanti bisa diskusi. Oke, thank you. Diskusi di tempat nomor selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak Ibnu atas pertanyaan tak luar biasa sekali, sangat komprehensif terkait penyampaian tak, bahkan disertakan dengan data sehingga kami tidak perlu cari data. Terkait yang pertama, angka putus sekolah di angka 140.000. Ini sangat miris. Bayangkan ke 140.000 kalau ini SDM unggul, itu bisa makin membangun berapa banyak usaha yang positif. Bahkan menggerakkan negara saja, Soekarno katanya butuh 10. Nah ini ada 140.000 anak muda tak yang putus layu sebelum berkembang. Nah beberapa masalahnya yang tadi disampaikan oleh Kak Ibnu, ada yang sudah tertarik dengan judol, ada karena masuk ke circle kenakalan remaja, ada yang karena memang terlempar karena zonasi dan semuanya. Nah apa yang bisa dilakukan? Kita perlu membagi dulu teman-teman. Ada ranahnya pemerintah pusat dan ada ranahnya pemerintah kota. Untuk terkait judol, ini masih berkelahi di pusat. Bagaimana mereka bisa men-stop itu server-server judi online. Cuman untuk yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, yang pertama, dan ini insya Allah akan kami libatkan langsung. Mau Kak libatkan ke influencer sekota Makassar. Bukan untuk mendukung hanya program pemerintah kota Makassar, bukan. Dia juga harus menjadi sosialisasi, menjadi mediatornya hal-hal positif. Kalau saya sampaikan untuk influencer yang beragama Islam, minimal 1 kali sehari masuk ke masjid bikin konten di situ. Yang beragama Kristen minimal 1 kali seminggu masuk ke gereja, posting lagi di gereja. Ini poin besarnya adalah kita mau tahu, kita mau kasih tahu anak-anak muda, anak-anak SD, anak-anak SMP bahwa sekarang lagi trennya orang religius. Karena trennya sekarang orang beragama negatif. Nah ini yang mau kami libatkan. Jadi itu yang paling pertama yang kita lakukan. Bagaimana hal-hal positif ini dilakukan oleh influencer. Misal judi online kita libatkan gitu anak-anak muda ya. Ada itu anak muda yang biasa ambil barang di masjid. Ada yang follow. Ambil barang di masjid. Darah. Faiz ya? Faiz namanya ya? Tidak, jadi dia kontennya seperti itu. Nah dia juga promosikan itu anti judi online. Nah hal-hal seperti ini mau kita libatkan. Dia makin saja KPU-nya Sulsel yang saya jempoli sekali. KPU-nya Sulsel, Kota Makassar, dia ambil tumbing abu. Sama mamanya tumbing. Mamanya tumbing atau mamanya abu itu? Mamanya tumbing. Dia ambil untuk sosialisasikan kampanye no money politik. Ini satu hal yang saya rasa begini contohnya nanti. Influencer diberdayakan dengan menyuarakan hal-hal positif. Bukan hanya kepentingan satu golongan. Jadi saya ini kan tidak menyewa ke influencer. Karena menyewa ke influencer artinya golonganku yang nabela. Padahal harusnya influencer itu membela hal yang baik. Jadi itu yang pertama. Sama yang kedua, nanti mau Kak buat Kak, bagaimana kurikulum yang ada di sekolah itu menarik. Mungkin kita tahu jika kita bergelut di dunia pendidikan, saya juga bergelut di dunia pendidikan, kita diberikan kurikulum Merdeka Belajar. Dan itu bisa kita terapkan bebas sekali meramu pembelajaran, bisa dalam ruangan, bisa luar ruangan, bisa semi, dan seterusnya. Nah ini yang mau kami lakukan. Yang saya lihat sekolah kejar akademik, guru kejar administrasi. Nah ini mau kita ubah. Bagaimana caranya? Kita mau membuat itu sekolah menarik buat anak-anak. Menyambung sama yang kita bilang. Anak-anak berprestasi di sekolah, misalnya dikasih subsidi 1 bus untuk nonton PSM di Parepare. Ini kan mendorong anak-anak, harus berprestasi ini. Kalau juara ranking 1 Kak, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5, bisa Kak nonton PSM, dibayarkan Kak tiketku sama pemerintah Kota Makassar. Ini contoh kecil Ji, biayanya kecil Ji, tapi manfaatnya itu anak-anak termotivasi masuk dalam kelas. Dan hal-hal yang lainnya. Jadi kita membuat sekolah ini bukan ajang untuk yang krik-krik, yang sekolah saja, pulang dari sekolah tidak ada bisa cerita. Tidak. Saya di madrasahku Kak, bisa lihat. Di Madrasah Arifah, itu teman-teman anak-anakku kok dong. Anak-anak, kayak tua sekali. Generasiku, yang siswa-siswaku, saya libatkan mereka. Jadi pulangnya ke sekolah ada bisa cerita. Misalnya tadi main panahan Kak. Kena ki lututku panah, tidak tonja.
Tadi setidaknya ada bisa cerita, main panai, main catur ki, berenangi, pergi ke sawah di belakang, pergi ke kajang. Jadi begitu kami dorong sekolah itu bukan tempat yang duduk diam dalam kelas saja. Dan ini salah satu asetnya pemerintah Kota Makassar, kita punya SD, kita punya SMP. Nah ini mau yang kita maksimalkan, bagaimana SD sama SMP bisa menjadi tempat yang bahagia buat anak-anak. Karena anak-anak itu udah mau diterima sama circle-nya, mau tonji cerita yang positif-positif. Kalau sekolah tidak mengenakan, anak-anak juga mungkin malas masuk sekolah. Makanya nanti insya Allah ke depan kita mau membuat kurikulum. Dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, kita mau intervensinya di sana, Kak. Jadi kita mau membuat sekolah itu menarik dan membentuk karakternya anak-anak. Sama yang terkait stadion. Nah ini luar biasa memang. Sama yang kayak tadi, Kak, ini skala prioritas. Tapi memang ini prioritas tinggi juga ini barang. Jadi memang kalau stadion ini, Kak, yang saya pelajari, ada 3 yang bersengketa, pemerintah kota, pemerintah provinsi, sama pemilik lahan swasta. Kalau saya sih selalu mengkampanyekan, coba Ki cari pemerintah kota sama pemerintah provinsi yang tidak bisa bersengketa, tidak bisa bermasalah. Kalau saya dorong, dukung Ki gubernur suaminya, dukung Ki wali kota istrinya. Bayangkan Ki, kalau dia bawa baku lempar, mau lempar kemana? Nah satu kamar Ki. Mohon maaf Kak, ini hanya penyampaian saja. Jadi seperti itu, jadi tidak ada ruang untuk dilempar-lempar ini barang. Karena kalau baku lempar-lempar kan kasihan kodong masyarakat pecinta sepak bola yang mau kodong lihat saja di mana itu stadion. Itu saja intinya. Dia tidak mau yang mana bersengketa A, B, C, tidak mau. Makanya kita akan mendorong itu insya Allah ke depan. Kalau gubernur dan wali kotanya sejalan, insya Allah Kak Ibnu dapat ke stadion. Dan dibangun ke stadion tadi di tempat yang sama. Dan untuk lengkapnya itu stadion, kan ini diskusi tak harus singkat-singkat tapi kepanjangan. Nonton Ki di podcastnya Kak Rijal Jamal, Kak kulihat dia ada tanda tangannya tadi di depan. Ada yang diskusi panjangnya Pak Dani Pomanto di situ bagaimana terhambatnya pembangunan stadion Mato Anging Tak itu karena masalah tata ruang kota. Jadi bisa Ki diskusikan di situ panjang lebar karena memang poin besarnya Pak Dani lebih tahu Kak. Jadi seperti itu. Kalau saya sih kembali solusi sementaranya kita ini kaum musafir dibantu oleh pemerintah Kota Makassar tapi dibantunya yang positif. Misalnya mahasiswa berprestasi, siswa yang ranking, siswa yang membanggakan sekolahnya dan seterusnya. Dan digilir Ki. Jadi semuanya termotivasi. Jadi langsung 2 masalah selesai. Mungkin seperti itu Kak. Semoga bisa menjawab. Siapa tahu? Iya. Saya kira cukup sekian ya. Ya luar biasa sekali. Tepuk tangan mungkin untuk. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Aman jika Dik? Luar biasa. Beli kecap, beli duku, mantap mentong abangku. Tepuk tangan dulu dong ya. Menyala. Ringan-ringan mau lagi kalau masih ada juga. Masih ada sesinya. Ringan-ringan mau tips cari cewek. Oh begitu. Oke, ada yang mau bertanya ringan-ringan. Iya. Oh iya masih ada. Ringan iya. Cima. Ringan Oke, ya. kalau jangan ringan sampai kita berat di jinjing. Oke, silakan Bapak. Mohon pengertian tak kodong berat sekali Mbak di luar. Jadi bagus dong kalau ringan-ringan di sini. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Deng, nama saya Wahyu. Kebetulan mungkin alasan saya datang ke sini itu 3 hal ya. Yang pertama mungkin, karena secara tidak langsung saya dengan Bapak itu punya tradisi dan kultur yang sama. Mungkin ada basic organisasi yang sama. Yang kedua mungkin karena rekomendasi dari teman saya, itu seniornya kita sama-sama di Semudama katanya. Coba ketemu sama Ilham, ngobrol panjang lebar. Dan yang ketiga mungkin, ini mungkin yang teman-teman harus tahu juga, saya belum pernah ketemu dengan beliau. Saya cuma DM, mungkin tidak sampai 5 menit itu langsung dibalas sama dia. Saya belum pernah ketemu, tidak kenal juga. Tidak disetting ya teman-teman ya? Ini tidak disetting. Terus ada sulap saya sebentar. ngajak ketemu, langsung direspon, dikasih nomor kontaknya Ahyata. Terus
katanya kalau mau ketemu di kegiatan sini, jadi itu 3 alasan saya untuk datang ke sini. Terima kasih. Nah, mungkin pertanyaannya sederhana. Dari segala hal yang sudah disampaikan terkait program dan lain-lain, ini saya catat-catat juga sedikit. Yang saya mau tanya ini, pengaplikasiannya bagaimana jika Daeng terpilih sebagai wakil wali kota? Karena setahu saya mungkin beberapa hal yang menjadi tugas dan wewenangnya jika terpilih sebagai wakil wali kota itu mungkin dia kerjanya cuma secara administratif saja. Mungkin yang pertama setahu saya ya, dia cuma sebagai atau bahasanya itu mungkin membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Yang kedua, cuman melakukan koordinasi kegiatan dengan perangkat daerah. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan. Dan yang mungkin secara teknisnya mungkin masih banyak ada di aturan undang-undang, mungkin secara teknisnya wakil wali kota itu tidak punya kuasa untuk eksekusi barang itu. Nah itu bagaimana caranya pemberdayaan kaum milenial. Mungkin saya ini awal-awal milenial ya, mungkin karena sudah hampir lewat dari milenial juga, lewat batas, tapi saya hadir di sini mau diskusikan itu, Deng. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Apakah, mohon maaf ini, apakah di belakang layar itu sudah ada tugas dan pembagian kita dengan Ibu Indira? Nah, saya klarifikasi juga soal satu kamarnya nanti kalau Pak Dhani jadi gubernur, Ibu Indira insya Allah jadi wali kota. Kayaknya mereka tidak satu kamar, Deng. Satu di rujak gubernur, satu di rujak wali kota. Nah, terima kasih mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Cocoki. Pak Wahyu, silakan duduk. Iya, masih Pak Wahyu. Siap. Iya, terima kasih juga. Jadi kita mau sulap ini tidak ada, apa istilahnya itu kalau pesulap biasa, sebelum mau tampil. Tidak ada settingan, jadi ini tidak ada settingan, pertanyaannya pertanyaan real. Terkait pertanyaan tak bahwa wakil wali kota dan wali kota sudah ada komitmen, itu sudah ada, tapi bukan untuk konsumsi publik Pak, tapi yang dimana memang kembali bahwa saya ini dipercayakan, dimotivasi oleh Pak Dhani Pomanto. Jadi kalau misalnya Dentayang insya Allah sudah berhasil menjadi wakil wali kota, tinggal menunggu waktu yang lain, anak muda yang lain ikut berhasil di kota Makassar. Jadi itu yang pertama. Jadi memang saya ini sebagai katalisatornya Ji, untuk anak muda yang lain. Jadi dari 1 untuk seberapa Ki di sini? 20, 30, 40, 1000, 100.000 anak muda yang lain. Jadi mulainya dari Dentayang. Dan saya percaya Kawayu bahwa banyak sekali anak muda yang lain yang ikut terlibat dalam kegiatan politik. Kalau kita mengartikan politik itu membantu masyarakat. Jadi banyak ini orang-orang yang tergabung dalam komunitas yang membantu masyarakat. Nah yang mau kami lakukan, jadi memang kerjanya kerja administratif. Tapi di situ juga salah satu kunci, saya barusan screenshot, semoga bisa ku dapat. Saya barusan screenshot motivasi besar dari yang tadi kita sampaikan. Tokoh politik andalanku yang namanya Ignatius Jonan. Ada jeda iklan? Tidak ada ya KKMC ya? Jadi intinya seperti ini. Pemimpin itu betul-betul mahir ketika dia bisa mentranslate, menerjemahkan visi menjadi aksi. Yang kami lakukan ini keliling masih visi. Yang kami lakukan ini masih program A, program B, program C. Cuman enaknya kami, Kawayu, sudah ada beberapa aksi yang mau kita teruskan. Yaitu kerja-kerjanya Pak Dhani Pomanto kemarin. Sehingga memudahkan kami ke depannya. Tinggal dipermantap, tinggal dimaksimalkan hal-hal yang kami sampaikan hari ini. Jadi yang kami sampaikan memang di sini kita mau dorong anak muda. Bagaimana anak muda terlibat dan itu memungkinkan. Yang tadi kita bahas di pertama, sudah ada memang pembagian komitmen dan ini sangat sejalan dengan misinya kami. Jadi misinya kami itu teman-teman panjang. Tapi kalau mau singkat, yang pertama itu masyarakat yang tahan banting. Ada kata resiliensinya, singkatnya masyarakat yang tahan banting. Yang kedua masyarakat yang unggul. Unggul dari segi SDM-nya. Yang ketiga itu adalah ekonomi yang maju. Nah ini yang kami sampaikan itu tidak lari dari yang 3 ini. Bagaimana kita mau membuat masyarakat itu tahan banting terhadap perubahan yang tadi ditanyakan. Bagaimana masyarakat itu unggul SDM-nya dengan memberdayakan anak muda sedini mungkin dan ekonomi yang maju, keterlibatan UMKM, pemberdayaan lapangan pekerjaan.
Jadi yang kita sampaikan, yang mungkin resah Tongki ini, Kak Wahyu insya Allah sudah terjawab. Bagaimana sudah ada komitmen di bawah meja lah istilahnya, yang memang sedikit orang tahu. Jadi memang kita alhamdulillah sangat sejalan Kak. Saya dulunya, ada gimana tidak enak Kak. Saya dulunya ini melihat kota Makassar, kota anarkis. Kota yang demo, karena lama Kak di luar. Tapi saya datang pertama kali di acara F8 Makassar, mendengarkan pidato Pak Dhani Pomanto yang secara langsung membantahkan apa stigmaku 8 tahun ke belakang. Dia sampaikan begini, Makassar dengan adanya festival F8, Makassar yang dulunya kota anarkis sekarang menjadi kota festival. Yang dulunya Makassar tidak aman, tidak nyaman, sekarang menjadi Makassar kota makan enak. Dan itu yang mau saya butuhkan. Jadi begitu saya dengar, saya awalnya Kak ini ceritanya, saya beberapa kali menolak menjadi wakil wali kota. Yang pertama saya takut sekali pertanggungjawabannya besar sekali. Yang kedua saya tidak tahu apakah sejalan atau tidak. Yang ketiga kapasitasku saya tidak bisa nilai. Kalau dibilang bisa Kak, sombong sekali Kak. Kalau tidak bisa Kak, terlalu pesimis Kak. Dan Genset itu optimis Kak. Jadi yang membuat saya yakin itu pidatonya Pak Dhani Pomanto di situ. Yang bahwa saya sevisi iya, yang bahwa apa yang dia lakukan itu betul-betul keresahanku, dan memang dia yakinkan Kak, kehadiranku di sini adalah dorongan dari Pak Dhani Pomanto sendiri. Makanya saya sangat yakin di sini, saya motivasi besarku seperti itu Kak. Dikala saya capek, ada orang yang berusaha mati-matian mempertahankan saya di posisi ini, makanya saya betul-betul harus maksimalkan, tidak boleh kubuat malu orang-orang yang mendorong Dentayang menjadi wakil wali kota. Seperti itu, kawan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Siapa tahu ada mau kita. Siap. Cukup Pak Wahyu? Oke deh. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Bro Wahyu. Bro. Masih milenial. Iya, di garis pinggir. Betul? Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Wahyu ya. Oke, Masya Allah. Bagaimana tadi Dentayang, ringan ya? Tidak ada ringannya, berat sekali Kak. Saya juga pas tadi mendengarkan. Tapi terima kasih. Dari mana ringannya ini ya, merefresh tapi, lagi motivasi tambahan. Ya, sekaligus juga closing ya untuk segmen keempat kita, yaitu Yuk Tanya Tayang Aja. Nah, kita akan beralih ke segmen kelima. Wih, sampai segmen berapa Kak James? Oh, last. This is the last, oke. Tanya Ki Mamat Tanah, bila lama Ki pulang. Oke, jadi segmen kelima itu TBL. Tayang banget loh ya. Memang ini inisiatornya Gen Z banget. Tayang banget loh. Nah, jadi segmen ini adalah segmen terakhir ya. Segmen terakhir perjumpaan kita dengan Dentayang, tapi ada nextnya lagi. Jadi ikuti terus. Nah, izinkan saya Dentayang untuk sekiranya ada closing statement untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya beberapa jam ya untuk mendengarkan, menyimak dan ikut ingin dibuat paham lebih lanjut ya, karena sesuai acaranya kita tayang kasih paham. Oke, silakan closing statementnya. Oh, closing statement ini mengakhiri semua kegiatan atau tayang banget loh? Oh, kegiatan ini aja. Karena sesi terakhir setelah ini sesiku setelah lagi. Ini iya. Masih ada yang lain bicara. Iya. Oke. Closing statement apa di? Mungkin sedikit curhat misalnya di closing statementnya kepada kita yang keluargaku asik. Kau anggap lagi keluargaku ini teman-teman. Saya alhamdulillah di usia 25 tahun memang berdasarkan riset kematangan berpikir orang itu ada di usia 25 tahun. Jadi kita yang belum 25 tahun selalu asah pikiran tak, yang memang 25 tahun juga tetap ki asah pikiran tak. Tapi alhamdulillah saya percaya dengan diriku bahwa kerangka berpikirku di usia 25 tahun ini sudah matang. Kemudian yang kedua, yang membuat orang dewasa itu adalah keras, maksudnya kerasnya kehidupan. Dan betul-betul terbentuk itu di usia 40 tahun. Nah, poinnya saya keliling se-Kota Makassar. Saya alhamdulillah ngomong itu lancar, alhamdulillah. Cuman ketika ada yang mulai menekan, ada distraksi, ada apa segala macam, mungkin bisa Kak menetralisir, mungkin bisa saya kondisikan, tapi ada satu yang tidak terpuaskan, yaitu emosiku yang tidak tersalurkan dengan baik.
Makanya biasanya saya sampai rumah, meskipun saya pulang jam 1 malam, selalu ada sesi curhat. Ini enaknya kalau beristri teman-teman. Selalu ada sesi curhatku, bisa sampai 1 jam, bisa sampai 2 jam, untuk menceritakan, bukan jadi gosip, bukan jadi gosip. Untuk menceritakan bagaimana pengalamanku keliling, setidaknya bisa tersalurkan. Nah, dengan kehadiran tak semua di sini, apakah nama kegiatan tak ini? Tayang kasih paham atau kasih paham tayang, itu emosiku juga ikut tersalurkan. Jadi malam ini tidak ada sesi curhat-curhatan karena sudah curhat mak di sini. Karena memang kita secara emosi anak muda itu wajar sekali kita sedih, wajar sekali kita marah, wajar sekali kita kecewa, itu semua emosi yang memang harus kita lalui dan itu yang mendewasakan kita. Saya di sini belum Pak dewasa. 40 tahun baru betul-betul matang kayak semua. Makanya jangan takut merasakan itu perasaan. Saya dengan istriku kalau misalnya mau marah, marah. Kalau misalnya mau menangis, kasih menangis memang nih. Karena kalau itu emosi tidak tersalurkan, tidak bisa dewasa. Saya mungkin yang buat juga cepat dewasa, kalau ada kekesalanku langsung ku salurkan. Jadi jangan ini tips parenting juga ini. Jangan tahan-tahan itu emosi tak. Kalau marah sampaikan bahwa marah Jangan di belakang baru kayak pukul-pukul tembok, pukul-pukul apa barang silet tangan segala macam. Jangan sampai. Jadi memang kita sebagai anak muda sadari bahwa kita masih punya kekurangan, tapi kita juga punya kekuatan, potensi tak besar sekali di situ. Dan tipsku sebagai Gen Z yang sudah merasakan beratnya itu, rasakan emosi, jangan hindari, lalui saja. Dan terima kasih sudah mendengarkan ceritanya Dentayang pada malam hari ini. Asik, tepuk tangan dulu dong ya. Dan cerita ini rasa-rasanya memberi kita pelajaran juga, apalagi di sini kayaknya ada yang masih di usia 25 tahun ya. Atau mungkin sudah ada yang di atas juga ya. Jadi ini motivasi biar kita pun juga mengasah terus kerangka berpikirnya kita, biar semoga Dentayang menjadi sosok yang menginspirasi terus untuk anak muda, khususnya untuk mengambil langkah yang berbeda. Karena yakin dan percaya banyak orang di luar sana yang pastinya skeptis juga melihat, wah ini satu hal yang berbeda, ada anak muda yang maju di kontestasi pemilihan wakil wali kota. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Dentayang malam hari ini. Luar biasa. Nah sekaligus itu menutup segmen kita, Tayang Kasih Paham, dan masuk ke sesi closing. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita Tayang Kasih Paham pada malam hari ini. Dan tentunya saya mau ingatkan untuk karena saya yakin kita datang ke sini sebagai bentuk support untuk Dentayang dan ini Jadi ingat untuk follow Instagramnya beliau, follow juga TikToknya, dan follow penggerak ini Tayangan Kebaikan, betul ya? Inisiator Tayangan Kebaikan. Follow Instagram dan TikToknya. Atau sudah follow semuanya? Sudah, mantap betul Bilang kalau ada yang belum ke follow back DM mas saja. Oh begitu. Biar orang sembarang sebenarnya bilang begitu aku follow ya, apalagi kalau kita itu bilang saja follow back dari Arts Cafe misalnya. Iya. Apalagi kalau ada dokumentasinya tadi kita foto valid ya. Okay. Kalau mau lihat sisi lainnya Dentayang, bilang maki Arts Cafe, nanti kasih masuk ke close friendku. Di situ kita lihat semua itu. Jelek-jeleknya Dentayang, lucu-lucunya Dentayang. Kalau terlalu serius Kak juga tidak enak toh. Iya. Siap ditunggu untuk dimasukkan di close friends. Akan sekocak apa ya? Kayaknya di situ tempat untuk mengekspresikan emosi juga ya. Tapi enggak bisa juga terlalu liar kalau masuk semua lagi. Iya, bahaya juga ya. Iya. Oke deh. Sekali lagi kita ini jargon dulu ya. Tayang mak. Kutayang ki. Satu kali tayang mak. Kutayang. Iya, luar biasa semuanya. Saya izin selaku MC mewakili kru panitia ya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan yang terjadi. Dan keterlambatan juga ya, keterlambatan memulai pada malam hari ini saya rasa tidak jadi masalah karena kita menikmati semuanya. Mohon maaf semuanya, biji durian, biji selasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk sesi foto bersama.